Selamat berjumpa kembali, adik-adik mahasiswa STIMI Handayani Denpasar. Sekarang kita akan melanjutkan mata kuliah aplikasi analisis kuantitatif kita, di mana untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang asumsi klasik dalam analisis regresi linier berganda. Model regresi linier berganda itu dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan terbebas dari asumsi-asumsi klasik statistik, baik itu multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Proses pengujian asumsi klasik statistik ini dapat dilakukan bersama-sama dengan proses uji regresi linier berganda. Yang pertama akan kita bahas tentang uji normalitas data. Uji normalitas data ini bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian kita berdistribusi normal ataukah tidak. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Nah, untuk mengetahui normalitas data yang kita pergunakan dalam penelitian, kita dapat melihat melalui sebaran titik-titik residual yang berada di sekitar garis normal dari grafik normality probability plot. Oke, sekarang kita akan coba ya dalam SPSS. Sekarang kita akan buka latihan 3 seperti yang kita bahas minggu lalu ya. Ini adalah dengan mengklik Analyze, kemudian Anda klik Regression, kemudian Anda klik Linear, penjualan ayam kita postkan di Dependent Variable, kemudian biaya kebersihan kandang dan pembelian obat-obatan vitamin kita klik di Independent, kemudian kita klik di sini, the box plot. Spread kita klik di X, S-receipt kita klik di Y. Kemudian standardized residual plot kita klik di normal probability plot. Kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Sekarang kita lihat output SPSS kita. Nah, ini ada chart ya. Nah, ini adalah grafik normality probability plot untuk melihat apakah data kita yang kita pergunakan sudah berdistribusi normal ataukah tidak. Nah, ini dapat kita interpretasikan bahwa terlihat bahwa titik-titik residual yang berada di sekitar garis normal ya, ini ada ya. Yang kita lihat titik-titiknya ini sebaran titik-titik residualnya berada di sekitar garis normal. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa regresi kita telah memenuhi persyaratan normalitas. Oke, selanjutnya kita masuk dengan uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini diperlukan untuk mengetahui apakah ada tidaknya kemiripan antar variabel independen pada model regresi. Kemiripan antar variabel independen dalam suatu model ini akan menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat kuat antara satu variabel independen dengan variabel independen yang lain. Nah, model regresi yang baik adalah tidak terjadinya korelasi di antara variabel bebas atau tidak terjadinya multikolinearitas. Model regresi yang memiliki nilai varian influence factor atau VIF tidak lebih dari 10 dan mempunyai angka toleran tidak kurang daripada 0,1. Itu berarti bahwa model kita terbebas dari
asumsi multikolinearitas. Oke, sekarang kita masuk dengan lembar kerja SPSS kita lanjutkan. Kita klik Analyze, kemudian kita klik Regression, kemudian klik Linear, kemudian kita klik Statistik. Kita pilih atau kita klik Collinearity Diagnostic. Kemudian kita pilih atau klik Continue, kemudian kita klik OK. Jadi, uji multikolinearitas dapat kita lihat pada koefisien A. Di paling ujung kanan, ya, diperhatikan, ada nilai atau koefisien dari nilai toleran dan varian influence faktor. Sekarang kita interpretasikan. Ya. Jadi, dengan memperhatikan di ujung kanan di tabel koefisien A, hasil uji melalui varian influence faktor, masing-masing variabel independen ini memiliki varian influence faktor tidak lebih daripada 10. Jadi baik biaya pemeliharaan kebersihan kandang 1,021, biaya pembelian obat-obatan vitamin juga sama sebesar 1,021. Jadi tidak lebih dari 10 dan mempunyai angka toleran 0,979 untuk biaya pemeliharaan kebersihan kandang dan 0,979 juga untuk biaya pembelian obat-obatan vitamin atau nilai toleran tidak kurang dari 0,1. Maka dapat disimpulkan atau dapat dinyatakan bahwa model regresi linear berganda kita terbebas dari asumsi klasik multikolinearitas. Kemudian selanjutnya kita masuk dengan uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear berganda kita ada korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel pengganggu pada periode sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang terbebas dari autokorelasi. Model regresi yang bebas dari autokorelasi ini dapat dilihat dari nilai Darwin-Watson yang diinterpretasikan sebagai berikut. Jadi, kurang dari 1,10 adalah ada autokorelasi. 1,10 sampai 1,54 adalah tidak ada kesimpulan. 1,55 sampai 2,46 adalah tidak ada autokorelasi. 2,46 sampai 2,90 tidak ada kesimpulan. Dan lebih daripada 2,91 adalah ada autokorelasi. Sekarang kita akan masuk ke lembar kerja SPSS kita. Kita klik Analyze. Kemudian kita klik Regression. Kita klik Linear. Kemudian kita klik Statistik. Kemudian di Residual kita klik Darwin-Watson. Klik Continue. Klik OK. Nah, terlihat di sini ya, di outputnya. Output SPSS kita, model summary B, ada nilai Darwin-Watson sebesar 1,879. Sekarang kita interpretasikan. Pada output di atas diperoleh nilai Darwin-Watson sebesar 1,879. Sekarang kita lihat, nah, di sini ya, 1,879 berada di kisaran 1,55 sampai 2,46. Berarti dapat disimpulkan bahwa model regresi kita terbebas dari asumsi klasik autokorelasi. Dan kita akan masuk dengan uji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas ini menguji terjadinya perbedaan varian residual suatu periode pengamatan yang lain atau gambaran hubungan antara
nilai yang diprediksi dengan student delete residual nilai tersebut. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki persamaan varian residual suatu periode pengamatan dengan periode pengamatan yang lain, atau adanya hubungan antara nilai yang diprediksi dengan student delete residual nilai tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa model tersebut adalah homoskedastisitas. Oke, sekarang kita akan lanjut masuk ke spesies kita klik analyze, kemudian klik regression, kemudian kita klik linear, kemudian di plot ya. Nah, kita sudah kita arahkan untuk zpred, kita arahkan ke X, kemudian S-receipt, dan ke Y. Kemudian kita klik continue, kita klik OK. Oke. Nah, sini ya, tabel scatter plot untuk menguji terus kedastisitas kita. Oke. Dan kita akan masuk dengan kita. Jadi dengan melihat tabel scatter plot kita, model regresi yang baik atau terbebas dari heteroskedastisitas ini dapat dilihat dari ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot, serta titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jika titik-titik pada scatter plot ini membentuk suatu pola tertentu yang teratur, atau bergelombang, atau melebar, kemudian menyempit, maka telah terjadi heteroskedastisitas. Tekan masuk ya, kita atau dari grafik scatter plot kita. Jadi pada output di atas itu terlihat bahwa satu, titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0. Sini angka 0 ya, angka 0, sini angka 0. Jadi titik-titik data ini menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0. Yang kedua, titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja ya. Dan yang ngumpul di atas 0 dan atau di bawah 0. Kemudian yang ketiga, penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang, melebar, kemudian menyempit dan melebar kembali, atau membentuk pola tertentu. Jadi di sini kita lihat ya, tidak ada pola tertentu ya. Nah, dengan demikian, model regresi linear berganda di atas terbebas dari asumsi klasik heteroskedastisitas. Oke, adik-adik semua, mahasiswa STEM yang di Denpasar. Jadi, sampai di situ pembahasan kita tentang uji asumsi klasik dalam analisis regresi linear berganda. Bila ada yang belum jelas, silakan diskusikan dengan saya, bisa melalui WA, email, Telegram, dan lain-lain. Oke, sampai ketemu di perkuliahan minggu depan. Terima kasih.